Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa hadana li ta'atihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran mazida thumma amma ba'du. Alhamdulillah, di awakhir ashr min Ramadan natamanna an nakuna min as-salihin wa an nakuna min utaqa'i minan nar. Kita berharap semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat-Nya, dan juga menjadi orang yang dimerdekakan dari dibebaskan dari api neraka. Sebelum kita masuk ke hadis yang cabang yang ke 42, kita sedikit biar yang dia ngantuk bangun sedikit. Yang telah terlewat kemarin, yang sudah kita lewati berkaitan dengan contoh cabang iman itu meninggalkan pakaian, meninggalkan seragam, meninggalkan tempat-tempat yang terlarang lah. Di antaranya mengenakan al-harir. Apa al-harir? Sutra. Apakah boleh laki-laki mengenakan sutra? Karena kalau sutranya bercampur, kalau dia bercampur, ada yang sakit, sakit, yang tidak bisa, kulitnya yang hanya bisa disentuh dengan kain yang agak halus, itu boleh. Tapi kalau sutra murni, al-harir yang murni nggak boleh. Sebagaimana hadis ini, man labisa al-harir fid dunya falam yalbasahu fil akhirah. Yang mengenakan sutra di dunia, laki-laki, dia tidak akan mengenakan di akhirat. La talbasul harira, di riwayat yang lain oleh Abu Hurairah, janganlah kalian mengenakan sutra. Wa la tashrabu fi aniyatir dhahab wal fiddah, janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari perak ataupun emas. Begitu juga dengan piringnya. Fa innaha lakum fid dunya fa innaha lahum fid dunya, karena itu untuk mereka orang kafir di dunia, wa hiya lakum fil akhirah, dan itu untuk kalian itu di negeri akhirat. Sibabul muslim, silakan dilengkapi. Sibabul muslim, qitalul muslim kufrun, wa sibabul muslim fusuqun, membunuh orang Islam kufur, kemudian mencela orang Islam kefasikan. Itu bagian daripada iman. Ya, sekarang pertanyaannya, sering kita mendengar orang yang mendatangkan ayat membawakan tentang poin ini, sehingga beberapa negara dan ru'asa al-bilad itu dikafirkan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ada kafirun, ada lagi 3 itu. Zalimun, negara dalam hal ini negara yang ya seperti negara kita, sebagian berkeyakinan kafir dengan berlandaskan ayat ini. Apa hubungan dengan pembahasan kita tentang syu'abul iman? Saya mengkaji buku ini, arah diantaranya yang ingin saya tembak itu di situ. Atau ada orang yang kemudian bawa bom, diletakkan di pos-pos polisi, dikata wah ini tubat, di bom. Gimana? Ini kan cabang-cabang
cabang iman yang kemarin saya ada namanya usul, ada namanya furu'. Apakah apakah negara kita tidak memegang secara khusus semuanya hukum Islam? Tidak. Orang nikah hukum Islam, berarti mereka bukan dikatakan dikafirkan. Ini poinnya di situ. Orang yang belum melaksanakan secara utuh tidak langsung dibilang dia itu kafir. Konsekuensinya kafir. Nanti ada ayat cabang yang lain yang berikutnya. Siapa yang menuduh kafir fasik itu. Jadi ketika ada penggiringan opini gitu ya, bukan penggiringan opini karena kurang wawasan, akhirnya kayak begitu itu kafir semuanya. Artinya pemerintah dikafirkan, darahnya aparat juga dianggap halal, padahal nggak boleh. Maksudnya dari arah, kenapa disebutkan cabang-cabang iman sepertinya arahnya ke sana, karena ada nanti kelompok yang mengkafirkan, ada kelompok yang dan seterusnya. Ini penting bagi kita untuk memahami dengan utuh bagaimana syu'abul iman. Pembahasan yang ke-42. Pembahasan yang ke-40 ya, 42. Al-iqtisadu fi an-nafaqati wa tahrimi aqli mala wa tahrimi aqli al-mali bil batil. Beriman, cabang iman bahwa yang ke-42 adalah pertengahan dalam memberikan nafkah, tidak berlebih-lebihan, dan haram memakan harta dengan cara yang batil. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Wala taj'al yadaka, janganlah engkau menjadikan tanganmu maghlulatan ila unuki, terikat di leher, cermin daripada orang yang kikir. Wala tabsutha, jangan juga membentangkan tanganmu kullal bast, dengan selapang-lapangnya. Artinya kalau punya harta kikir untuk memberikan nafkah, atau punya harta dihambur-hambur berlebihan dalam, maka pada awal maluman, kamu akan duduk dalam keadaan tercela, mahsura, menyesal, aduh habis uang, aduh ini, atau mungkin ditahan. Berarti kaitan dengan cabang iman, termasuk diantaranya nanti hadis berikutnya. Masih di ayat yang lain Allah katakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan orang-orang yang ketika mereka infak lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan tidak juga terlalu menahannya. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, aku infakkan semua hartaku. Kata awalnya datang Umar, aku infakkan separuh hartaku. Ternyata datang Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Ya, Abu Bakar itu menginfakkan hartanya. Ditanya, jadi untuk keluargamu siapa? Kutinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itu Abu Bakar. Ya, kita bukan Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia akan meninggal, ya, dia kemudian mewasiatkan hartanya. Dia mewasiatkan hartanya semuanya. Kata Rasul tidak. Maka kata Sa'ad setengahnya, tidak. Kata Sa'ad sepertiga. Kata Rasulullah sepertiga. Wa thulutsu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Harus ada dititip ke anak, harus ada dititip ke istri, harus ada dititip ke keluarga yang ditinggalkan. Karena harta ketika orang akan meninggal, harta itu menjadi tirka, harta warisan. Maka kalau dia berwasiat, terbanyaknya sepertiga. Jadi kalau infak juga demikian, dia melihat mana kebutuhan kewajiban nafkah untuk anak istrinya dan seterusnya. Baik, berikutnya
hadits Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu fi Sahih Muslim, berdasarkan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah di Sahih Muslim, wa nahaa an thalathin, dan Rasulullah melarang 3 hal. Yang pertama, qila wa qal. Apa qila wa qal? Katanya. Berarti berita itu belum at-tatabbu wa at-tathabbut. Berita itu belum di cross check, sudah disampaikan. Jadi qila wa qal itu ya kalau bahasa kitanya kabar burung lah, baru dengar langsung disebarkan. Kafanil mar'i kadziban an yuhadditha kullama sami'a. Cukuplah seorang dikatakan pendusta mengucapkan apa saja atau menceritakan apa saja yang dia dengar. Qila wa qal. Yang kedua, ini yang menjadi pokok di bab di atas, idha'atul mal, dan membuang-buang harta. Contoh, dia bukan juga kepala sekolah atau kita Pak Ketua lah, dia bukan Pak Ketua. Kalau ya level kepala sekolah, HP-nya mau iPhone 15, sementara bukan juga kepala sekolah gitu. Untuk apa HP iPhone 15? Kalau mungkin Pak Ketua boleh lah, atau mungkin masih layak lah, ada pekerjaan yang ditunaikan. Dia jadi ini biasa HP iPhone 15 yang harganya di Saudi aja sekitar 18 kalau nggak salah, itu 19 karena tanpa pajak itu. Di Indonesia mungkin 25-30. Itu nama idha'atul mal. Sementara istri lebih butuh, dia belum punya rumah, belum punya ini, buang-buang duit. Itu dilarang. Kalau memang cukupnya pakainya, kalau kata ini hanya cukup HP untuk center ya center lah. Tapi sekarang insya Allah tidaklah HP 1.500.000 sudah bagus lah. Jangan sampai HP bukan juga manajer besar ya Bang Basir ya, pakai HP 30 juta. Ini idha'atul mal. Ini pokok bab yang beliau ambil untuk di dalam hadis ini. Yang ketiga, wa kathratus su'al, banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya. Tapi bertanya tentang ilmu boleh, bukan bertanya tentang selain ini. Kalau bertanya tentang ilmu itu iftahul bertanya. Itu pembahasan yang ke-42. 43 kita lanjutkan. Al-thalith wal arba'un min syu'abil iman tarkil ghil wal hasad wa nahwihima, meninggalkan dengki dan juga iri. Dan keduanya ada hasad, iri, macam-macam dengki. Di qauli ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Idza hasad, ketika dia iri. Pandangan mata orang yang hasad saja itu memberikan pengaruh sehingga orang terkena namanya penyakit ain, penyakit pandangan mata. Dia melihat anak itu, ditengok, woi kulitnya bagus, wajahnya tampan, rambutnya ini, kemudian ditengok begitu saja ada hasadnya, itu anak itu bisa kena ain. Maka jangan suka pajang foto anak-anak kita di Facebook, Twitter, orang nengok itu bisa. Jangan terlalu dipajang yang ini, apalagi anak-anak masih kecil-kecil. Kalau ada orang yang datang, tengok anaknya Bang Basir misalnya ganteng sekali atau gagah sekali, ketika dia menyebutkan itu, sampaikan kepada dia, kul masya Allah, katakan masya Allah, atau anda menyambutnya masya Allah. Jadi itu tidak berpengaruh hasadnya dia kepada anak tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di qauli ta'ala berikutnya berdasarkan firman Allah, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk mereka? Ada orang kemudian iri, kenapa si fulan itu kok diberikan harta ya? Kenapa si fulan diberikan ini ya? Kenapa dia iri? Allah lebih tahu dan lebih pas meletakkan siapa yang layak dapat A, siapa yang layak dapat B, siapa yang layak dapat C. Enggak boleh iri. Tapi kalau kata Rasulullah hadis yang lain, la hasada illa fitnatain, tidak ada iri kecuali dua hal. Yang pertama, rajulun ata'allahu ilman, orang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia mengajar, dia belajar pagi, siang, sore, malam,
itu boleh kita iri kepada dia. Kalau saya dapat seperti itu, jangan saya lakukan. Yang kedua, rajulun ataahu malan fa anfaqahu fi sabilillah. Yang kedua, orang yang Allah berikan dia harta, kemudian harta tersebut diinfakkan di jalan Allah, itu boleh kita iri. Maksudnya iri, kita ingin melakukan hal yang sama. Tapi kalau iri, moga-moga hartanya habis, itu iri. Kalau yang itu namanya iri. Kalau mengharapkan hartanya musnah, mengharapnya itu namanya iri yang terlarang. Tapi kalau kita iri untuk kalau saya mendapati hal yang sama, saya juga melakukan hal yang sama. Wali hadits Anas radhiyallahu anhu fi Sahih Muslim, berdasarkan hadis Anas bin Malik di Sahih Muslim, kata Rasulullah, la tahasadu, janganlah kalian saling tahasad. Itu ada tafa'ala. Tafa'ala itu artinya subjek dan pelaku itu sekaligus. Dia jadi subjek sekaligus jadi objek. Yang jadi objek sekaligus jadi pelaku. Seperti taqatala, saling membunuh, saling berperang. Jadi kalau wala la tahasadu, artinya jangan kalian itu menjadi pelaku dari kata hasad, dan juga jangan menjadi objek hasad orang lain yang hasad kepada kalian. Wala tabaghadu, janganlah kalian marah-marahan, murka-murka. Wala taqata'u, dan janganlah kalian saling memutus tali silaturahmi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa hadits Anas bin Malik di Sahih Bukhari, dan juga hadits Anas bin Malik di Sahih Bukhari. Tadi di Sahih Muslim, ini Sahih Bukhari. La tabaghadu, redaksinya didahulukan, janganlah kalian marah-marahan. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri-irian. Wala tadabaru, dan jangan kalian membelakangi, saling membelakang-belakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu, tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari. Boleh berarti kalau nggak nyapa nggak boleh lebih 3 hari. Tapi ini yang taqiyani, mereka bertemu, yasuddu hadza wa yasuddu hadza, kedua yang saling menguatkan. Hadza khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, yang baik dari keduanya adalah orang yang pertama kali memulai dengan salam. Assalamualaikum, siapa yang mulai izin pertama. Wa bihi anba'ana al-Baihaqi bi isnadihi 'anil Hasan fi qouli ta'ala, seperti ini yang dibawakan disampaikan kepada kami oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sampai kepada Al-Hasan. Wa min syarhi hasidin ila Hasan qala huwa awwalu dhanbin kana fi zaman. Kata Al-Hasan ibnu Ali atau Al-Hasan ibn Fatimah binti Rasulillah, cucunya Rasulullah. Qala awwalu dhanbin, dosa pertama, kana fis sama, di langit ini adalah ini. Dosanya siapa? Dosa pertama kali. Kalau anak manusia dosa pertamanya membunuh, Qabil dan Habil. Tapi kalau di dunia ini hasad. Siapa yang hasad? Iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Iblis hasad. Baik, cukup untuk yang di 43. Sekarang kita masuk ke 44. Ar-rabi' wal arba'un min syu'abil iman, tahrimu a'radin nasi wa ma yajibu min tarkil waqi'ati fiha. Haramnya atau beriman dengan keharaman menyebarkan atau menampilkan atau menunjukkan kehormatan manusia, dan apa yang harus ditinggalkan ya, dari perkara itu. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata, sesungguhnya orang yang mencintai atau senang tersebarnya fahisyah, fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya
Di antara cabang iman itu kalau ada orang beriman tidak mau menyebar berita yang menimbulkan kekacauan, berusaha untuk menahannya. Wa qoulihi ta'ala innal ladzina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita-wanita muhsanat wanita yang telah berumah tangga, al-ghafilat yang lalai, al-mu'minat yang mereka beriman, mereka menuduh wanita-wanita muslimat yang baik-baik tapi terkadang lalai itu dengan tuduhan yang ini. Kisahnya diantaranya menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan hadithul ifk, ya cerita kejadian tuduhan belaka yang kemudian tersebar di Madinah. Lu'inu fid dunya, mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Makna laknat ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuduh wanita muslimah enggak boleh, yang perkara yang buruk. Wa ghairu dzalik min al-ayat wal akhbar al-katsirah, dan ayat hadis yang banyak. Wa ka hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah di sahih Muslim, al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudara dengan Islam yang lainnya. La yuslimhu wa la yakhdhulhu, dia tidak mencelanya, dia tidak merendahkannya, wa la yahqiruhu, dan tidak menyepelekannya, merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadri, beliau memberikan isyarat ke dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim, cukuplah seorang itu dikatakan orang melakukan keburukan karena dia yahqira akhahu al-muslim, merendahkan saudara sesama Islam. Nah, kalau kita mengatakan kepadanya katanya ia merendahkan, jadi boleh nggak bercanda? Dan saya baru baca kemarin, ada short video kalau masang di YouTube itu yang saya menarik, candaannya Muawiyah dengan Uqaid ibnu Abu Talib, ya, Uqaid bin Abi Talib, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ketika Muawiyah dari khalifah, dia khalifah di Syam, sekarang di Palestina, di Suriah, Damaskus. Dia katakan kepada orang Syam, apakah kalian tahu ini? Dia bilang, ya, Uqaid ibn Abi Talib. Hal qara'tum surat Al-Lahab? Apa kalian membaca surah Al-Lahab? Tabbat yada abi lahab wa tab. Dia bilang, ya. Apa di dalamnya? Itu Abu Lahab. Hadza ammuhu. Ini pamannya Abu Lahab, pamannya dia itu Abu Lahab. Ammuhu Abu Lahab. Maksudnya apa ya? Pamannya itu yang ada di ayat itu. Kata apa kata Uqaid ibn Abi Talib, dia katakan, kemudian apa kalian membaca surah Al-Lahab? Dia menjawab, dia bilang, ya. Apa firman Allah? Hamma latan hatab, istrinya Abu Lahab kan? Istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar. Dia bilang, hadhi ammatuhu. Jadi dia kata ayat itu istri si Abu Lahab itu bibinya si Muawiyah karena saudarinya Abu Sufyan, kerabatnya Abu Sufyan. Masya Allah. Jadi mereka bercanda tapi memang dengan ayat Al-Quran. Perhatikan candaannya dengan ayat Al-Quran. Jadi disampaikan Abu Lahab itu kan masih saudaranya si Abu Talib, sementara Abu Sufyan masih kerabat dengan istrinya Abu Lahab. Masya Allah, ini saya menarik juga gitu. Candaan, tapi candaannya tidak ini gitu, masih dengan ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Ini
menarik kitab yang tidak boleh sampai merendahkan mereka. I'rab. Berikutnya kelanjutan dari hadis, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu terlarang. Apa saja yang terlarang? Pertama, damuhu, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Yang kedua, wa maluhu, hartanya tidak boleh diambil. Yang ketiga, wa 'irduhu, kehormatannya. Berikutnya dengan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu sahih Muslim fi sahih, la yarmi rajulun rajulan bil fisq. Tidak boleh ada seorang melempar tuduhan, tidak boleh ada orang ramai, artinya melempar. Makanya penjaga gawang namanya harisul marma. Kalau gawangnya marma, tempat dilempar. Nah, tidak boleh ada orang melempar tuduhan kepada seorang laki-laki bil fisq, dengan kefasikan, wala yarmihi bil kufr, dan tidak boleh dia menuduh orang dengan kekufuran. Irtaddat alaihi, jika tidak, illam yakun sahibuhu kadzalik, jika tidak maka kembali ke orang itu. Jika orang yang dituduh itu tidak pada posisi itu, jika orang yang dituduh itu fulan fasik, fulan kafir, kalau yang dituduh bukan seperti itu maka kembali kepada yang menuduh. Berarti al-mu'min terjaga kehormatannya, kemudian hartanya, kemudian darahnya. Berikutnya yang kelima, 45 cabang iman, ikhlasul amal lillahi azza wa jalla wa tarkir riya. Ikhlas beramal karena Allah dan meninggalkan riya. Insyaallah ini sudah tak perlu dibahas, sudah al-amal li ajli nas syirkun. Kalau beramal karena manusia syirik, ya. Tapi kalau beramal untuk bisa didengar, riya, sum'ah. Baik, berikutnya yang ke tahrim mu'aratin nas wa yajib min tarkil riya. As-surur bil hasanah, senang dengan kebaikan, wal iqtinamu bis sayyi'ah, dan tidak suka dengan keburukan. Di hadis Jabir bin Samurah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi sunan Abi Dawud, wa man sarrathu hasanatun wa sa'atu sayyi'atun fa huwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan melakukan kebaikan, senang dengan kebaikan, dan siapa yang merasa enggak enak dengan keburukan, itu dia mukmin. Orang beriman itu rasanya. Ya, kalau di antara hadis yang lain itu kan istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Kayaknya ini kurang nyaman. Nah, itu bisa jadi itu tidak baik. Jadi orang yang gembira dengan sebuah kebaikan dan orang yang tidak senang dengan sebuah keburukan, bahwa mu'min, dia itu orang yang beriman. Hadis ini akhrajahu at-Tirmidzi wa Ahmad wa sahahahu Albani fi Sahih Jami'. Wa laysa al-hadits fi Sunan Abi Dawud kama dzakara al-musannif. Di takhrijnya, di bawahnya disebutkan bahwasanya hadis ini tidak seperti yang dituliskan oleh penulis, bahwa hadis ini dari Abu Dawud. Yang benar, hadis ini ada di At-Tirmidzi. Kemudian hadis ini juga ada di Musnadnya Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih sama Syekh Albani, bukan pada Sunan Abi Dawud. Yang ke-47 min syu'abil iman, mu'alajatu kulli dhanbin bin taubah, memperbaiki atau memperbaiki semua dosa dengan taubat, mengobati semua dosa dengan taubat. Di qauli ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah. Ada kata tubu ila Allah, ada tubu ila, tubu ala. Kalau tubu ila itu bertobatlah kalian kepada
Tapi kalau tubuh ala menerima taubat, Allah yang menerima taubat kalau kita bertobat. Wa tubu ila Allah, kita bertobat. Bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, moga-moga kalian beruntung. Wa qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, tubu ila Allah taubatan nasuha, dan bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Nasuha itu artinya shadiqan, bertobat dengan yang tobat yang benar-benar, bukan tobat sambat. Saya juga baru tahu tobat sambat, ternyata makan pedas nggak kapok-kapok itu namanya tobat sambat. Wa qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Anibu sama dengan kata taubat, kembalilah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Wa li hadits Abi Burdah ibnu Abi Musa al-Asy'ari, sebagaimana hadis dari Abu Burdah dari putranya Abu Musa al-Asy'ari fi sahih Muslim wa sunan Abi Dawud wa ghairihi, dalam sahih Muslim dan juga sunan Abu Dawud, innahu la yughani ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Masya Allah, sungguhnya Rasulullah itu beristighfar kepada Allah setiap harinya 100 marrah, 100 kali. Ya, di sana ada 70 kali.